Halo semuanya, nama saya Brian dan di video kali ini kita akan tampil dari database dan CRUD. Maaf jika suara saya dengar beda karena hari ini enggak sih, beberapa hari ini saya sedang sakit. Oke. Pertama kita coba run dulu. Launching on device. Ini oke. SCJP. Nah, ini dia tampilan dari HP saya. Ini nggak tahu sih, ini kayak ada black bar gitu di atas, dia kayak di bawah menu apa lah, di atas layar saya. Ini saya cari-cari, nggak tahu masalahnya dari mana, tapi sudah lah. Coba nih, dia kan ada tabel-tabelnya kan, bagaimana kita bisa menampilkan tabel-tabel yang dari database ini ke dalam Android Studio. Oke, pertama kita bikin sebuah layout dulu. Nah, nanti di res ini kita klik kanan, new, resource directory, dan ini ada nih layout. Nah, habis itu pencet OK. Karena di sini sudah terbuat, jadi saya cancel aja. Nah, ini kan buat folder layout ini kan. Nah, di dalam folder layout ini kita new layout resource file. Baru contohnya saya namainnya kayak tabel barang ini. Nah, habis itu di tabel barang ini kita panggil ini semua, text view, button, list view. Nah jadi ini text view ini dia yang memberikan sebuah teks, sebuah label gitu di atas. Nah, di center, di tengah atas layar tuh kayak nampak kan. Tadi nah, menu data barang itu dari text view ini, dan yang garis miring ini adalah penutupnya. Nah, di atasnya menu data barang, baru di bawahnya lagi ada sebuah button, sebuah tombol. Nah, button kita tinggal bikin button, dan juga ini yang pentingnya, sebuah ID. Kita kasih sebuah button ID biar kita bisa panggil, biar kita bisa kasih sebuah instruksi kayak kegunaannya, biar kita bisa kasih instruksi. Nah, dan untuk yang tabel ini, yang item 1, sub item 1 ini, kita pakai sebuah list view ini, list view. With height-nya kita match parent, dan kita juga kasih ID list view, list barang namanya. Nah, setelah itu kita ke ini, kita di Java baru example, nama project simple cashier namanya saya, nama table project saya. Habis itu klik kanan, new Java class. New Java class. Baru ini kita terserah namain apa, data barang activity. Nah, jadi terbuatlah data barang activity. Ini tadi saya nggak bikin karena udah terbuat, saya sudah punya. Nah, ini contohnya kalau bikin Java classnya gimana. Ini asal-asal isinya. Nah, jadi terbuat gini, tapi delete aja karena saya sudah ada data barang activity. Nah, di data barang activity ini kita panggil tadi nih, kita panggil button tambah barangnya sama list view. Nah, dan di bawahnya yang on create ini kita panggil lagi. Oh ya, ini set content view mengarahkan kalau Java ini terbuka, dia buka layout apa. Ini kita coba ke manifest dulu. Nah, yang mana nih? Nah, activity ini dia data. Nah, data yang activity ini kita bikin biar dia tahu pas buka aplikasinya dia buka activity apa, dan nih data barang activity. Nah, jadi di dalam Android manifest ini kita buat activity ini
untuk memberitahu kalau kita launch, kita open aplikasi ini, dia buka Java apa. Nah, jadi ini buka Java data barang activity. Nah, di dalam Java data barang activity ini kita panggil lagi layout yang mana? Kita panggil layout yang table barang. Jadi sehingga pas kita launch, pas kita run, dia langsung buka yang ini kan tadi. Nah, langsung terbuka ini. Oke. Baru dalam Java data barangnya gimana dia bisa tampil yang diisi dalam isi database kita. Oke. Kita panggil dulu list view-nya. Kita kasih ID list view kita tadi. Yang ini. Nah, kan list view ini yang bikin tabel ininya, yang bikin tabel ini. Kita kasih sebuah ID list barang. Nah, jadi kita panggil ID list barang, dia masukin ke dalam variabel list view. Dan juga ini gimana apa besar. Nah, mana tadi list tadi kemana aku hilang. Nah ini kok dapat tampil barang ini. Nah, ini tadi kita panggil list view. Oh, ini tutup ini. Oke. Nah, kita panggil list view ini, kasih ID dan panjang-panjang ini dia biar list view kita bisa terisi. Item list, ID list, adapter, biar list kita bisa terisi. Nah, di sambut barang ya, simple item list. Nah, baru kita bikin private class tampil barang. Oh ya, ini ya, new tampil barang execute. Jadi dia menjalankan kelas tampil barang. Nah, baru di kelas tampil barang ini kita panggil sebuah ini http simple cashier, itu nama folder. Nih, saya kasih tahu. Ini kita pertama buka file explorer, kita ke local disk, baru file sump ke htdoc. Nah, baru di sini kita bikin new folder gini, terserah mau nama ini apa. Contohnya tadi saya bikin my cashier ini. Nah, my cashier ini my cashier, simple cashier. Nah, ini simple cashier yang di tengah atas layar, simple cashier. Kita juga panggil simple cashier, baru kita panggil lagi tampil barang PHP. Jadi dia akan mengexecute, menjalankan kode yang dalam tampil barang ini. Nah, baru habis itu ini IP-nya dapat dari mana? Oke, kita Windows R cmd baru IP config. IP config. Nah, ini wireless LAN adapter WiFi. Nah, ini 12, tapi di sini saya tulis 137, tapi di sini berhasil kan muncul. Nah, kok bisa? Nah, coba kita perhatikan. Saya menyalakan sebuah hotspot nih, Skibidi namanya. Dan kalau di HP saya nih, ini saya menggunakan WiFi Skibidi. Nah, kenapa saya menggunakan hotspot? Karena nggak bisa dibilang nggak semua WiFi bisa. Jadi dalam WiFi gitu dia memerlukan fitur apa gitu, biar bisa saling terkoneksi IP kok salah. Jadi biar gampang saya mengeluarkan hotspot aja. Nah, baru ini 137 kita ambil yang dari bawahnya. Ini 137. Ini yang untuk hotspot. Nah, jadi kita IP IP-nya ini
baru nama folder htdoc tadi simple kasir, baru di dalamnya kita panggil tampil barang lagi. Jadi ini untuk mengkoneksikan ke database. Nah, baru isi tampil barang PHP gimana? Gini aja caranya. Dia mengeksekutkan sebuah query SQL ya. Select bintang from barang. Bintang artinya semua. Select semua dari tabel barang. Nah, sebelum kita select semua dari tabel barang, kok dia tahu database-nya yang mana? Jadi kita bikin include koneksi PHP. Nah, kita bikin file baru namanya koneksi PHP. Nah, ini dia. Ini dia kayak sebuah login ke localhost. Hostnya localhost, usernya root, passwordnya defaultnya kosong, jadi kosongin aja. Baru DB ini database. Database kita namanya simple kasir. Coba lihat PHP admin. Ini simple kasir tabel barang. Nah, jadi kita bikin database-nya simple kasir. MySQL ini buat mengkoneksikan ke database kita. Nah, itu baru kalau if error, dia akan mengeluarkan sebuah teks koneksi gagal gini. Baru, nah, balik lagi ke tampil barangnya ini. Dia setelah koneksikan ke database, dia cari tabel namanya barang dan select semuanya dari tabel tersebut. Baru kita masukin ke dalam sebuah array. Masukin ke dalam sebuah array. Namanya string barang. Simbol duit ini artinya string. Baru ini on post execute. On post execute ini dia setelah mengambil mengambil isi dari tabelnya, dia itu tampilkan semua. Dia tampilkan nomor barang, nama barang yang di database ini, nomor barang, nama barang. Nah, ini item list clear, dia kayak meng-refresh gitu, memperbaiki. Dan juga ini menu JSON array. Dia panggil array-nya tersebut result, hasil dari itunya. Baru string no ini, jadi ini dia ambil kolom dari tabel kita, kolom nomor, kolom nama, dan dia masukin ke string no, string nama. Nah, baru sebuah item list dibikin, nomor barang, dia masukin nilai no-nya, nomor barang dia tampilin isi no ini, dan nama barang dia tampilin isi nama barang ini, sehingga muncul hasilnya gini lah, no barang .21, no barang .2, isinya 1 nama barang .2 plus nama tes. Ini juga yang row keduanya. Nah, kalau dia ada error exception dia akan toast dia mengirim sebuah teks yang berisi gagal memuat data. Oke, selanjutnya bagaimana kita bisa tambah data. Ini tambah data, dia pindah halaman gini kan. Nah, coba kita lihat tabel barang kita, tambahnya ini ID-nya, tombol tambah barang. Nah, ini kita panggil button tambah barang, dan kita kasih ID ini, tombol tambah barang. Tombol tambah barang dia masukin ke dalam button tambah barang. Nah, jadi ini buat pindah halamannya gini. Button tambah barang, jika diklik dia akan pindah dari kelas ini kan kelas yang sekarang kan, data barang activity. Dari kelas ini dia pindah ke tambah data barang, dia pindah kelas. Nah, baru ditambah data barang kelasnya gimana bisa pindah halaman.
Nah, karena Java class ini dia set content view-nya adalah tambah data barang, sehingga jadi dia pindah halaman tadi, nah baru ditambah barang, tambah data barang aja gini aja, simple. Sebuah text view, edit text sama button. Saya zoom, ini text view, edit text sama button. Ini editnya, jadi gini aja, text view, edit text sama button, simpan. Ini edit textnya kita kasih nama edit nama, dan button kita kasih nama atau ID tombol simpan. Nah, baru di sini private static string URL. Jadi kita panggil sebuah, gimana sih yang kayak tadi, dia panggil sebuah yang ini, saya kasih contoh lah, ini dia caranya seperti ini juga. Dia panggil simple cashier tambah barang, baru ditambah barang. Apa yang terjadi ini, yang mana tadi, nah ini ditambah barang, dia panggil ini doang. Ini pertama kita koneksi ke database, include koneksi PHP, dan juga ini sukses. Nah, ini dia akan melakukan query insert into barang dengan value. Dia insert into barang dengan ini string nama. Ini nama barang, bentar saya agak ribetin gini jelasinnya. Edit nama, string nama to trim. Nah, pokoknya dia mengambil string nama ini, kita ambil isinya dan kita insert into barang, dimana kolomnya adalah nama barang. Ini kolom kita nama barang. Nah, baru lanjutin sini tambah barang. Dia dia menjalankan PHP ini, yaitu insert into barang. Nah, ini ini simpan data. On respond error nih, kalau ada sebuah error, map. Nah, jadi ini panjang lebarnya adalah dia ini hanya melakukan sebuah query insert into barang. Ini on error response, nih dia akan ngetos kalau ada error. Nah, ini ada volley. Kalau kalian coba bikin kayak volley ini pasti error. Nah, tapi volleyku kok tidak error. Kalian pertama harus ini dulu, ke di build Gradle yang modul app ini. Nah, baru di dependencies, nah kita implement volley. Nah, biar kita bisa panggil volley lah, biar tidak error. Kalau kalian masukin volley tanpa implementation pasti error. Nah, jadi ini biar volley tidak error. Nah, ini kita coba contohnya nih, nama barangnya apa nih, asal-asal nih, ada barang. Nah, sukses, data berhasil disimpan. Itu ketemu dari mana? Nih, data berhasil disimpan. Dia masukin sukses. Ini kalau sukses, dia akan mengeluarkan message data berhasil disimpan. Nah, jadi muncul nih apa nih, nama barangnya. Baru nih kok nomor barang bisa 5 dia. Kok dia bisa tahu?
kok dia bisa tahu nomor barangnya adalah 5 nih. Ini juga di database kita kok 5 karena ini sebuah auto increment. Nah, ini auto increment ini artinya apa? Jadi dia langsung membuat nomor barangnya sendiri tanpa disuruh. Jadi dia auto sendiri. Dia bikin nomor barangnya sendiri. Jadi kita tinggal insert nama barang, dia langsung tulis 6. Kita insert lagi langsung 7. Itu auto increment. Dia terisi sendiri. Nah, selanjutnya bagaimana dengan edit barang? Nah, coba kita klik salah satunya. Nih, kok dia ada pop up gini? Nah, kok dia ada sebuah pop up pilihan nomor barang, nama barang. Ini detailnya. Kita coba scroll bawah. Nah, ini dia. Show option ini. Nah, jadi di sini dia, nah, ini show option. Dia akan membuat sebuah pop up-nya, yang pop up ini. Jadi private void show option, kita panggil ininya, kita panggil item listnya, ID listnya, biar nih pas kita klik dia muncul langsung detailnya. Jadi dia set title pilihan, set titlenya yang di ini kiri atas, pop upnya pilihan, dan set message adalah isi dalamnya, dan isi dalamnya adalah sebuah item list itu. Jadi message-nya adalah itu detail item listnya. Get position, jadi dia hanya ambil satu. Kalau kita coba nih yang ID-nya 2, dia hanya munculin 2. Pilih yang satu, dia hanya munculin yang satu. Nah, ini kita pencet 5, munculin yang 5. Nah, habis itu set positive button, kita bikin sebuah button edit, negatif button, hapus, dan neutral, batal. Ini batal, hapus, edit nih. Nah, di positive button edit ini dia menjalankan nih intent I. Ini kegunaannya adalah nih, kan kalau kita pencet edit dia pindah halaman kan. Nah, jadi dia pindah class ini intent this ke edit data barang. Nih, baru di edit data barang kita ya panggil set content view tadi. Ya, set content view edit data barang yang ini simple juga, cara view-nya sama aja, tapi ya ini zoom cuma sebuah text view, edit text, button simpan, perubahan, batal. Tapi ini ada sebuah tambahan gini, I put extra. Nah, kalau kita pencet edit nih, dia langsung terisi sendiri kan. Ini kita coba AA, ini dia langsung terisi AA. Kalau kita ini tes, nah dia langsung terisi tes. Nah, jadi inilah kegunaannya I put extra ini adalah dia biar kolom-kolomnya bisa dipanggil di kelas selanjutnya. Nah, oke. Selanjutnya caranya mirip-mirip, kita panggil edit text, button string ya biar bisa dilanjutin itu deh dari view data barang. Ini kan ini view data barang kan, baru kita ini kan view data barang kan, kita lanjutkan ke edit. Dia lanjutkan ke edit, yaitu edit data barang. Dia pindah view
Nah, dia pindah layout dan juga pindah Java. Kita panggil ini edit text nama, button update batal. Baru intent ini dia yang mengisi ini, yang itulah yang auto terisi sendiri dia. Itu ini dia panggil itu ya. Langsung terisi sendiri. Intent inilah. Ini. Nah, set nama juga. Nah, baru juga if nama update barang is empty, kalau kolom ininya kosong dia akan toss nama barang harus diisi. Nah, kalau ini memang enggak, ini sebenarnya memang nggak perlu sih ini, karena kita juga nggak ada kolom, nggak ada edit text ID. Nah, ini juga biar manggil extract nama from item text buat manggil tadi. Nah kita lanjut ke yang simpan perubahan ini lah. Nah, private class update data, dia panggil sebuah URL yaitu ini, simple kasir edit barang PHP. Coba kita lihat ke edit barang PHP. Nah, edit barang PHP ini nih dia panggil ID barang nama barang. Ini ya, ID barang nama barang. Nah, ID barang nama barang kita masukin ke dalam variabel ID, variabel nama, dan dia menjalankan sebuah query SQL update tabel barang, set rubah kolom yang namanya nama barang sama dengan yang terisi dalam variabel nama ini, yaitu yang masuk yang dalam edit text itu, text edit apa sih namanya, text view ya, text view salah, edit text ini yang tersimpan dalam edit text ini. Salah, ini yang tambah nih, yang tersimpan dalam edit text ini. Nah, kita terisi di sini, dia akan set nama barang, kolom nama barang dengan hasil dari edit text ini, dimana kondisinya adalah nomor barangnya harus ID yang ini. Nah, kalau kita mau edit sebuah row, sebuah baris, kita pasti kan cuma mau apa? Kita mau yang gimana sih? Kita mau edit satu baris aja. Ya udah, jadi biar sebuah dengan primary key, foreign key itu kita panggil nomor barangnya. Karena 1, 2, 5 dia cuma ada, gimana sih jelasinnya? Yang megang ID 1, ID 2, ID 5 cuma ada satu baris. Nggak ada baris yang punya nomornya yang sama. Jadi itulah biar memperbedakannya. Nah, ini kalau status nih, ini kita status besar dari 0. Nah, ini buat biar set message apa nih ya, munculin respons edit berhasil, kalau gagal tidak ada perubahan data. Kalau ini datanya sama nih, tidak ada perubahan data kalau isinya sama. Kalau error update gagal. Nah, baru selanjutnya yang hapus. Nah, coba kita hapus salah satu datanya. Hapus. Ini muncul sebuah pop up gini kan. Konfirmasi hapus. Apakah Anda yakin ingin menghapus data ini? Nah, ini confirm delete itu adalah sebuah pop up ininya, hapus. Kalau kita pencet, dia muncul sebuah konfirmasi hapus, itu titlenya, dan message-nya adalah apakah Anda yakin ingin menghapus data ini, message-nya. Dan ini sebuah button, positive button ya, negative button.
positive button, ya dia akan menjalankan hapus data barang. Kalau negatif button tidak, dia langsung null, langsung kembali. Nah kalau kita pencet ya, ini dia jalanin new hapus barang, baru new hapus barang ini ngapain? Nah, in position dia mengambil itu posisinya, mengambil nomor barangnya. Ya bukan nomor barang sih, kayak yang nomor barang, nama barang ambil posisi yang inilah. Habis itu protected parents. Nah dia menjalankan sebuah ini URL panggil hapus barang. Ini hapus barang ini dia ya menjalankan delete from barang where nomor barang sama dengan kode. Ini kode ini nggak apa-apa. Ini kalau kita mau ganti gini aja. Ini kok Pak. Nah ini ganti aja jadi no, biar konsisten lah. Nah nah no barang no, tadi kode barang yang beda. Nah no. Nah dia menjalankan hapus barang PHP ini dan catch exception i kalau ada error, dan ini disconnect buat nutup koneksi. Nah jadi di dalam hapus barang PHP ini dia menjalankan delete from barang where nomor barang sama dengan nomor barang, sama kayak edit tadi. Biar kita mengselect hanya satu baris, kita hanya nih mengambil nomor barangnya, karena nomor barang itu dia sebuah identifikasi. Biar kita menghapusnya satu baris saja. Mari coba kita hapus data ini ya. Error, parsing error. Oke, kok tiba-tiba error nih? Error parsing. Error parsing. Nah ini tadi nggak error, kok tiba-tiba error kan? Nah jadi catch exception i nya itulah, kalau dia menemukan sebuah error dia akan toss error parsing response. Nah ini kok tiba-tiba error, itu dia. Nah anggap aja nggak error lah. Oke, nah jadi sampai situ aja ya. Edit hapus, tambah, sama tampilkan database. Oke. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf jika ada sebuah kesalahan atau kebingungan. Kalau guru saya Bapak Irfan ingin saya mengulangi bikin video ini, tidak apa-apa, karena sekarang saya lagi sakit juga, jadi agak ngasal dikit. Oke. Terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih.